Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 10 MIPA 5 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Perkenalkan, nama saya Putri Kailana Biga Ismail. Perkenalkan, nama saya Nurkol Bilatifah. Perkenalkan, nama saya Tifa Mahdi Akbar. Perkenalkan, nama saya Nurlara Putri Pratama. Perkenalkan, nama saya Febi Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Elmin. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang telah berdiri pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang sering berpindah tempat, sehingga mempengaruhi nama kerajaannya. Saat berdiri, kerajaan ini memiliki ibu kota di daerah Mataram dekat Yogyakarta, sehingga kemudian diberi nama Medangi Bumi Mataram. Namun, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali atau kurang lebih 7 kali perpindahan ibu kota, hingga pada akhirnya sampai ke Jawa Timur pada abad ke-10 dan lebih dikenal dengan Kerajaan Medang. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Berikut ini silsilah Raja Kerajaan Mataram kuno saat berpusat di Jawa Tengah. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, 732 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran, 760 sampai 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga, 780 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra dalam kurung Shailendra, 800 sampai 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga, 820 sampai 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani, 840 sampai 856 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala, 856 sampai 882 Masehi. 8. Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang, 882 sampai 899 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakai Watukara Diah Balitung, 898 sampai 915 Masehi. 10. Raja Daksa, 915 sampai 919 Masehi. 11. Raja Tulodong, 919 sampai 924 Masehi. 12. Raja Sumbadiah Wawa, 924 Masehi. Berikut ini silsilah Raja Kerajaan Mataram kuno saat dipindahkan ke Jawa Timur. 1. Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok, 929 sampai 947 Masehi. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tungga Wijaya sejak 947 Masehi. 3. Makuta Wangsawardana hingga 985 Masehi. 4. Dharma Wangsa Teguh, 985 sampai 1007 Masehi. Terdapat 3 dinasti yang memerintah Kerajaan Mataram kuno, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra di Jawa Tengah dan dinasti Isyana di Jawa Timur. Dinasti-dinasti ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok, yaitu dinasti Sanjaya bercorak Hindu, sedangkan dinasti Shailendra bercorak Buddha. Dinasti Sanjaya, kekuasaan Kerajaan Mataram kuno pertama kali dipegang oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram. Sang Ratu Sanjaya dibuktikan dengan prasasti Cangkal dan Carita Parahyangan. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, adil, dan taat dalam beragama. Di bawah pemerintahannya, wilayah Kerajaan Mataram kuno semakin luas dan rakyatnya sejahtera. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu, dibuktikan dengan banyaknya pendeta yang berkunjung dan menetap di Mataram. Pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya, Rakai Panangkaran. Setelah Rakai Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi 2. Dinasti Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara. Sementara dinasti Shailendra memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Dinasti Shailendra muncul pada akhir abad ke-8 dan periode pemimpinannya menjadi masa keemasan Kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang, seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra adalah Sri Dharma Tungga. Pada masa pemerintahannya, konon wilayah kekuasaannya mencapai semenanjung Malaka. Setiap berganti raja, keadaan Kerajaan Mataram kuno semakin gemilang dan termasyur. Sri Dharma Tungga digantikan oleh Indra atau Shailendra yang berhasil menaklukkan Chenla atau Kamboja. Setelah itu, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Samaratungga. Pada periode ini, ilmu seni sangat berkembang dan dibangunlah Candi Borobudur. Kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra, dinasti Isyana. Pada 929, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh MPU Sindok ke Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis.
Kerajaan baru ini disebut Kerajaan Medang dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Kerajaan Mataram kuno mempunyai peninggalan berupa prasasti yang ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan dengan bahasa Sanskerta. Beberapa contoh prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yaitu: pertama, prasasti Canggal menunjukkan angka 654 Saka atau 732 Masehi. Saat ditemukan lokasinya berada di desa Canggal bersama puing Candi Canggal. Prasasti Canggal diketahui sebagai peninggalan dinasti Sanjaya yang berisi tentang didirikannya sebuah lingga lambang Siwa di atas bukit Kunjara Kunja oleh Raja Sanjaya. Disebutkan pula bahwa Jawa Dipa yang kaya akan hasil bumi diperintahkan oleh Raja Sanaha bersama Raja Sanjaya. Kerajaan berjaya pada masa pemerintahan mereka dan wilayahnya pun berhasil diperluas. Kedua, prasasti Mantayasi. Prasasti Mantayasi memiliki nama lain prasasti Kedua atau prasasti Balitung. Lokasi penemuannya berada di kampung Matesi, Jawa Tengah. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang terbuat dari tembaga ini dikeluarkan oleh Raja Diah Balitung. Dalam prasasti Barangka 829 Saka atau 907 Masehi ini disebutkan tentang raja-raja yang pernah memerintah pada saat dinasti Sanjaya sebelum Diah Balitung berkuasa. Urutan raja-raja tersebut adalah Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, dan Rakai Watu Humalang. Selain itu diceritakan pula tentang pemberian hadiah tanah oleh Diah Balitung kepada 5 orang patihnya yang telah berjasa kepada kerajaan. Ketiga, prasasti Kalasan. Prasasti yang berasal dari masa dinasti Shailendra ini Barangka 700 Saka atau 728 Masehi. Prasasti Kalasan ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Isi prasasti Kalasan menceritakan tentang Maharaja Tajapuranapa yang berhasil dibujuk untuk membangun bangunan suci. Bangunan suci yang pertama khusus untuk Dewi Tara, sedangkan bangunan kedua adalah sebuah wihara untuk para biksu, pendeta Buddha. Keempat, prasasti Ratu Boko. Prasasti Bangka 856 Masehi ini ditemukan di kompleks Candi Prambanan. Isinya bercerita tentang kekalahan Raja Balaputra Dewa dalam perang saudara melawan kakaknya, Pramudawaradani, dan melarikan diri ke Sriwijaya. Kelima, prasasti Klurak. Prasasti Klurak dibuat pada 782 Masehi dan menceritakan bahwa kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Shailendra pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra. Prasasti yang ditemukan di desa Prambanan ini ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Masyarakat Mataram kuno terkenal dengan keunggulan dalam seni bangunan candi. Berikut ini daftar beberapa candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gendong Songo, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Plaosan, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Ngawen, Candi Sambisari, Candi Sojiwan, dan masih banyak lainnya. Runtuhnya Mataram kuno. Hancurnya Kerajaan Mataram kuno berawal dari persaingan Rakai Pikatan dari Sanjaya dan Balaputra Dewa dari Shailendra yang berkembang menjadi perseteruan turun-temurun antara Mataram kuno dan Sriwijaya. Perseteruan kedua kerajaan ini sebetulnya dilatar belakangi oleh kepentingan untuk menguasai kawasan Selat Malaka. Perseteruan itu terus berlanjut saat Kerajaan Mataram kuno Medang diperintah oleh dinasti Isyana, di mana pasukan Sriwijaya melakukan serangan ke Jawa. Pertempuran terjadi di Ajuk Ladang atau sekitar Nganjuk, Jawa Timur. Semasa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, giliran pasukan dari Mataram yang menyerbu ibu kota Sriwijaya tetapi dapat dimentahkan. Akhirnya, pada tahun 1016, ibu kota Mataram kembali diserbu oleh pasukan Aji Wurawari dari Luaram atau sekutu Sriwijaya, dan kali ini serangan tersebut tidak dapat dibendung. Sehingga istana Mataram kuno Porak-Poranda dan Dharma Wangsa tewas dan menandai berakhirnya Kerajaan Mataram kuno. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.